Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak yo, kamu udah mau ngeklik video ini. Baik, sekarang kita akan tarik kartu tarot lagi untuk melihat energi seseorang yang suka sama kamu, yang senang sama kamu, tapi takut untuk dia ungkapkan. Ini senang dan sukanya bisa aja nanti lama-lama itu berkembang menjadi cinta ya. Namun kita fokuskan aja sekarang yang seneng, yang suka, yang tertarik sama kamu gitu ya. Nah, namun sebelum mari mulai tarik kartu tarotnya, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif udah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang aja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya mari di sini tuh akan vice versa. Tarikan energinya ke bolak-balik, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaanmu dalam menyikapi apa yang coba mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Siapakah dia? Sosok seseorang yang suka sama kamu, seneng sama kamu, tertarik sama kamu, tapi takut untuk mengungkapkannya. Oke, 3 kartu menunjukkan siapa dia. Nah, ini untuk beberapa gini ya. Dia adalah seseorang yang pernah kamu tolak. Atau justru seseorang ini yang pernah menolak kamu. Nah, kayak gitu ya. Atau ini bisa jadi seseorang yang pernah mengalami patah hati, sakit hati, gitu ya. Namun kemudian bersama dengan kamu, dia kayak sedang keluar atau mencoba untuk healing ya dari persoalan dan permasalahannya dia, gitu. Ini bisa temen-temen curhat-curhatnya kamu gitu ya. Seseorang yang entah itu kamu yang sedang curhat sama dia atau dia yang curhat sama kamu. Nah, kayak gitu ya. Yang pentingnya ini orang udah hadir banget nih di hadapannya kamu gitu kan. Nah, beberapa memang dia dia tuh jarak jauh sama kamu, tapi kalian minimal udah video callan. Nah, kayak gitu ya. Atau ini ada pernah sekali ya, minimal sekali, misalnya kamu lagi hangout nih ya sama teman-temannya kamu, nggak taunya dia hadir di situ. Jadi ada yang pertemuan hanya pertama ya, baru pertama kali, tapi kayak dia punya perasaan yang tertarik banget sama kamu. Nah, di situ ya. Iya, ini bisa dikatakan aktivitasnya kalian tidak terlalu banyak gitu. Ya, aktivitas bersama-sama menghabiskan waktu itu nampaknya tidak terlalu banyak gitu. Tapi di situ dia langsung kayak ngerasa bahwa kamu tuh berkesan banget di memorinya dia gitu ya. Nah, kenapa dia nggak ungkapkan perasaannya dia ke kamu bahwa dia seneng, bahwa dia suka sama kamu? Nah, itu tadi bisa beberapa ini masih hubungannya salah satu di antara kalian terluka gitu ya, masih terluka di sini entah dia ataupun kamu. Jadi kayak yang nggak mau maksain diri untuk cepet masuk gitu ya. Nah, beberapa ya karena LDRan tadi, jadi dia bilang bahwa ini masih terlalu dini untuk ngomong suka sama kamu gitu ya. Tapi menurutnya dia bahwa dia tuh kayak yang ngasih clue-clue kok sama kamu. Gitu ya, dia ngasih signal-signal kok sama kamu bahwa dia punya perasaan yang lebih ya, perasaan yang seneng lebih kepada kamu ya dibandingkan dengan teman-teman dia yang lain gitu ya, atau teman-teman kamu yang lain. Jadi kalau kalian di sini ternyata tuh geng-geng hangout gitu ya. Nah, jadi perhatiannya dia ke kamu tuh agak dilebihkan sedikit gitu, biar kamu tahu bahwa dia punya atensi sama kamu. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia adalah orang yang pernah kamu tolak, kayak gitu ya. Dia ini ini kan beberapa ya, ada yang kamu tolak. Dia ini bukan lantas kamu tolak, lantas dia di situ menciutkan diri, enggak gitu ya. Dia kayak yang terus datang aja nih ya. Mungkin ya lagi-lagi tidak intens datangnya ke kamu gitu ya. Datang ini dalam artian chattingan kah, teleponan kah, atau pertemuan kah, kayak gitu ya. Karena dia gini, udah dikasih dulu jarak, dikasih dulu jeda kayak gitu ya. Mana dia memang lagi berdarahnya di situ ya, ada rasa kecewa barangkali ya.
Nah, jadi maunya dia itu main pelan-pelan, menunggu kapan kamu tuh kayak ngebuka diri ke dia. Nah, jadi ini kecenderungannya, kenapa dia nggak sampein perasaannya dia ke kamu gitu. Karena dia menunggu signalnya kamu, apakah kamu punya perasaan ketertarikan, rasa suka gitu ya, yang sama besar seperti yang dia miliki terhadap kamu. Nah gitu, apalagi kalau ternyata dia pernah kamu tolak gitu ya. Dia kayak yang ngelihat, wah ternyata kamu udah punya pacar, oh ternyata kamu udah punya suami. Nah kayak gitu ya, atau kamu udah punya istri nih ternyata. Nah jadi dia kayak ngerasa aduh kayak gitu ya. Jadi yang masih dalam kondisi dalam kondisi grief gitu ya, dalam kondisi yang berduka lah kita katakan, karena kamu menunjukkan signal menurut matanya dia ya, entah kamu memang lakukan ataupun tidak lakukan penolakan terhadap dia, tapi yang dia tangkap dari kamu tuh tidak punya interest, belum punya interest sama seperti dirinya. Makanya di sini dia tuh agak main pelan aja dulu sama kamu, lihat-lihat, dia mau lihat-lihat dulu kayak gimana sih nanti kamu tuh memperlakukan dia kayak gitu ya. Apakah ketika dia cari-cari alasan untuk bisa calling kamu atau untuk bisa chatting kamu, apakah kamu merespon dia dengan baik. Nah seperti itu ya. Oke. Beberapa ini memang pertemuan pertama tapi langsung suka, langsung seneng sama kamu gitu. Baik, yang punya rasa namun tidak berani untuk mengungkapkannya kepadamu, siapakah dirinya? Oke, nah jadi perkara perasaannya dia sama kamu ini kalau Mari rasa nggak bisa dikatakan suka, hanya sekedar seneng gitu ya. Ini kayak kadarnya itu, makanya tadi Mari katakan ini bisa berubah jadi cinta nanti nih. Karena kadarnya itu udah agak lebih tinggi daripada hanya sekedar oh aku seneng gitu. Enggak. Jadi kalau dia tuh ngomong tentang kamu, iya aku tuh seneng banget loh sama dia. Aku tuh suka banget, aku tuh tertarik banget sama dia. Aduh gimana nih ya. Nah sambil dengan intonasi yang seperti itu gitu ya, kalau dia setiap menceritakan tentang dirimu. Nah karena dia anggap bahwa perasaan senengnya dia sama kamu ini udah mulai kayak yang ngebebanin dirinya dia gitu ya. Karena namanya orang penasaran gitu ya, apakah kamu punya rasa juga ataukah dia hanya kegeeran sendiri gitu ya. Jadi ini agak terbebani dia soal urusan perasaannya dia ini ke kamu. Nah kayak gitu. Apalagi kalau tadi di situ ceritanya ternyata dia baru terluka olehmu atau oleh orang lain gitu ya, mendapatkan perasaan seneng seperti ini, itu bisa ada dua mata pisau gitu kan. Ini bisa yang kayak membahagiakan diri, namun juga bisa bikin aduh kalau aku tuh seneng sama seseorang, jangan-jangan kisah kejadian masa laluku ini terulang lagi dengan dia gitu. Ini bisa beberapa ya, orangnya agak mudah jatuh cinta gitu. Agak mudah kayak ngerasa suka, seneng sama seseorang gitu. Walaupun dia ini pandai banget untuk nyembunyiin perasaannya dia gitu. Jadi ini orang yang gak gaya-gaya ugal-ugalan barangkali kayak gitu ya. Lebih agak pembawaannya itu tenang banget. Nah kayak gitu. Oke, lagi-lagi nih ya, kartu penderitaan banget ini seseorang ini. Jadi ya bisa aja tadi bahwa ini adalah teman curhatnya kamu gitu. Oke, entah kamu yang curhat sama dia atau dia yang curhat sama kamu. Tapi kalaupun kamu curhat sama dia kayak ngerasa kasihan banget sama kamu ya. Dia kayak ngerasa iba banget gitu. Jadi main di sini empatinya gitu loh. Jadi kayak mendengarkan curhatannya kamu tentang sebuah keadaan kehidupannya kamu tuh yang gak enak banget gitu ya. Itu dia kayak ikut ngerasain gitu loh. Ya, dia kayak ikut ngerasa empati di situ. Nah, di sana. Atau ya itu tadi bahwa dia yang curhat, aduh masalah hidupku tuh sebenarnya kayak gini gitu ya. Aduh aku baru diputus nih sama pacarku, atau aku baru dapat masalah nih di kantorku, bisnisku baru ketipu nih atau apalah segala macam ya. Nah itu orangnya.
Karena ini hidupnya dia tuh lagi kayak down-downnya banget gitu loh ya. Lagi kayak yang jatuhnya banget ini hidupnya dia. Menurut dia gitu ya. Mungkin menurut kita apaan sih patah hati kayak gitu ya. Beberapa di antara kita yang kayak biasa aja nya patah hati gitu. Tapi kan kadar kemampuan seseorang untuk menerima keadaan itu beda-beda ya. Nah di situ. Jadi kondisinya dia untuk saat ini, clue-nya ya siapa orang ini, clue-nya itu lagi nggak enak banget gitu. Ada di hidupnya itu kayak sebuah kejadian, sebuah situasi itu yang sulit banget untuk dia terima gitu ya. Ada hantaman hidupnya dia, atau ya tadi ini seseorang yang kamu ajak untuk cerita-cerita tentang bagaimana keadaannya kamu, bagaimana kondisi hidupnya kamu, dan itu lumayan bikin dia itu kayak ngerasa bahwa aku harus bantu kamu gitu ya, walaupun mungkin di situ dia belum melakukan apa-apa kok untuk tolongin kamu. Nah, di sana ya. Oke. Terus kemudian siapakah orang ini? Nah, ini untuk beberapa lagi-lagi ini jarak jauh ya. Orangnya dari negeri seberang kah, atau orangnya dari antar pulau, luar pulau kayak gitu ya. Nah, namun di sini energinya kalaupun dia agak-agak berjarak sama kamu, kondisi komunikasinya kalian, tapi nanti kalau kamu ngasih signal sama dia tuh bisa yang oke, kamu buka pintu ke aku. Nah, dia nanti tuh akan kayak yang ngeburu kamu. Walaupun tadi beberapa dia sedang patah hati di situ ya, rasa cemasnya dia bahwa dia sudah seneng, udah jatuh hati lagi, atau mulai rasa suka lagi sama kamu, itu cukup ngebebanin dia. Tapi kalau dia melihat bahwa kamu ngasih signal terbuka untuk dia, saya rasa ini orang sebenarnya tuh ya akan mengejar apapun yang dia maui. Nah kayak gitu ya, kalau orang ini udah bermain rasa, udah bermain cinta, nanti dia tuh akan cepet ya ngejar kamu, walaupun pada kenyataannya dia tuh seorang wanita. Nah gitu, karena orang ini sebenarnya kalau ngelihat hidup itu sering antusias gitu ya. Dia yang terpuruk, tapi posisi terpuruknya dia ini, dia bisa yang kayak satu sisi dia meratapi, dan satu sisi lagi dia kayak bilang bahwa life must go on gitu ya, hidupku tuh harus tetap jalan. Nah di situ makanya ini jarang banget orang tuh kayak yang bisa tahu apa sih yang sedang terjadi dalam hidupnya dia gitu ya. Nah tetapi kepada kamu ini bisa aja orangnya tuh kayak yang kalau mau curhat tuh curhat apa aja gitu ya, nyabla aja gitu, kayak yang nggak ada remnya dia tuh kalau ngomong sama kamu, jika kamu tuh seperti yang dia lihat welcome ya ke dia gitu ya. Oke, kemudian siapa dia ini? Ya, nah, beberapa orang ini udah datang dalam hidupnya kamu. Beberapa ini akan datang sebentar lagi ya. Soalnya pembacaannya Mari ini pembacaan timeless, pembacaan tidak berjarak waktu. Oke ya, jadi cukup didengarkan aja. Mungkin kamu siapa ya Cici ya, siapa ya? Karena kamu tidak melihat ada gambaran sosok seseorang yang seperti Mari sampaikan ini. Ditunggu aja, dinanti aja, tapi nggak usah yang kayak aduh kapan nih, nggak usah kayak gitu ya. Kamu hidup aja dengan baik-baik, dengan bahagia. Cepat atau lambat orang ini akan datang kok gitu ya. Kalau memang karma jodohnya kamu dengan dia itu ada gitu ya. Nah oke, kemudian ini orangnya kalau Mari lihat, dia orang yang cukup dewasa ya, maksudnya usianya dia ini sudah berada di 40-an tahun ke atas. Ini katakanlah 38 tahun ke atas. Nah gitu. Atau ini bisa kayak seseorang, secara umur dia mungkin lebih muda, tetapi seseorang ini kayak bekerja di bidang-bidang profesional. Nah gitu ya. Seseorang tuh yang seperti dosen kah gitu ya, seperti polisi kah, tentara kah, aparatur negara gitu ya. Aparatur negara itu masuk nggak tuh ya kalau PNS gitu, masuk nggak tuh? ANS apa sih bahasanya itu, pegawai negeri sipil. Nah itu ya bisa apanya dia, profesinya dia. Bisa juga di situ ya guru, tapi ini kayaknya guru tingkat SMP ke atas atau SD ke atas gitu ya. Nah kemudian ini bisa pengacara, bisa konselor gitu ya. Ini juga bisa dokter bedah atau dokter spesialis gitu. Ini seseorang yang bekerja di bidang komunikasi,
ya. Nah, kalaupun dia seorang karyawan, dia bisa seorang karyawan itu yang nempatin posisi sebagai kepercayaan bosnya dia. Nah, jadi ini ibaratnya bisa dia duduk di apa tuh namanya ya? Dia memegang sebuah jabatan lah, dikatakan gitu ya. Dia memegang sebuah jabatan atau dia dipercayai oleh atasannya dia untuk melakukan sebuah project ini, project itu. Nah, di sana ya. Jadi ini bidang-bidang profesional lah ya, apa itu? Nah di sana. Gitu. Orangnya ini kalau Mari lihat sebenarnya dia gaya komunikasinya tuh bagus banget sebenarnya gitu ya. Dan juga dia di sini cerdas gitu, pinter banget, cerdik kayak gitu. Dan orangnya ini bisa jadi ya dia agak sedikit mau tuh apa tuh namanya suka menganalisa apapun itu gitu ya, menganalisa keadaan, menganalisa dirimu, menganalisa seseorang. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi dengan dia itu kayak ya ada aja ya topik perbincangan, tapi mungkin kalau beberapa di antara kalian nganggap perbincangan dia ini bisa terlalu berat banget gitu ya. Karena ya orangnya kalau Mari lihat level intelektualnya itu lumayan tinggi soalnya gitu ya. Jadi dia mau ngomong sesuatu ya oke, dia mungkin mau ngomong hal yang remeh-temeh, tapi cara dia ngomong itu kayak intelek banget gitu loh ya. Tertata, teratur gitu, dan bahkan mungkin bisa pakai istilah-istilah kayak gitu ya. Karena seseorang ini ya kalau dengan energi-energi seperti ini tuh dia orangnya tuh kayak yang susah tuh, suka sama seseorang tuh susah. Harus ada sesuatu yang unik ya. Minimal itu kayak yang mesti cantik tapi atau ganteng, tapi cantik dan ganteng itu beda gitu ya. Jadi dia kayak gini, dia tuh nggak mau yang dengan sesuatu yang biasa-biasa aja gitu ya. Dia mau berinteraksi atau melakukan sesuatu atau bisa deket sama seseorang itu yang harus ada bobot orangnya kayak gitu ya. Makanya Mari katakan ini nggak semudah itu bisa jatuh cinta gitu. Dia tuh orangnya kayak yang pilih-pilih gitu ya. Jadi dia yang nggak sembarang-sembarang gitu ya, deket sama orang tuh nggak sembarang-sembarang, dan bahkan circle pertemanannya dia itu bisa yang kecil gitu ya. Dia agak kurang populer kayak gitu orangnya ya, tidak populer, tapi dia bisa yang terkenal hanya di satu bidang aja, hanya orang-orang tertentu aja yang kenal sama dia. Nah gitu, jadi ini Mari katakan nampaknya orangnya bukan kacung-kacung gitu ya, bukan kacung-kacung, tapi seseorang tuh yang memang ada isinya gitu loh ya, memang orangnya ada bobotnya di situ. Nah di sana. Nah untuk beberapa boleh dia agak kaku ya, pembawaannya itu agak tegas gitu ya. Dan mungkin untuk beberapa dia ngomongnya itu bisa kayak yang tajam banget ya, lancar aja ngomongnya, mau kritik orang gitu ya, bisa dia berani dia untuk mengkritik orang gitu. Jadi dia tuh kayak yang apa ada di kepalanya itu kayak dia cepet aja tuh ngomongnya, ngeluarinnya gitu. Dia nggak mau yang kayak nahan-nahan dan kemudian bermanis-manis dengan seseorang gitu ya, enggak. Jadi dia tuh kayak yang, oh aku di sini sedang jujur kok gitu ya. Jadi ngapain aku bermanis mulut kayak gitu ya. Nah aku akan ngomong sebenar-benarnya tentang sesuatu seturut dengan pemahamannya aku. Nah ini kalau diajak debat jago banget ini gitu ya. Kalau debat ada aja tuh bantahan-bantahannya dia gitu ya. Ada aja tuh sesuatu yang dia mau omongin untuk mematahkan pendapat dari lawan ngomongnya dia. Nah kira-kira gitu. Tapi lagi-lagi bahwa kedewasaannya ini ada banget gitu ya kalau Mari lihat, atau ya katakanlah dia sedang bertumbuh untuk dewasa. Namun kedewasaannya ini itu berprinsip gitu ya.
orang yang sangat-sangat berprinsip. Nah, di sana gitu. Untuk beberapa dia bisa agak kurang apa ya? Agak kurang cepet dia dalam bertingkah mengambil langkah gitu ya. Memang untuk beberapa agak kurang cepet dia mengambil langkah, tapi begitu dia melihat ada peluang gitu ya, baru di situ dia nanti ngegas habis. Nah gitu. Orangnya ini kalau mari lihat penampilannya tuh bagus banget ya, menarik banget secara penampilan di situ. Karena dia bukan hanya suka mengkritik orang lain, tapi dia juga melakukan kritikan yang sama terhadap dirinya, gitu ya. Maksudnya di sini biar dia pun menjadi orang yang terbaik di antara yang terbaik. Nah, di situ ya. Oke, secara komunikasi ini enak banget dengan dia, gitu. Nah, energi The Lover di sini, jika yang King of Swords ini bercerita tentang orang yang agak kurang romantis. Nah, di sini ada kartu The Lover, justru vice versanya. Dia di sini orangnya yang romantis banget. Dia tahu tuh cara memperlakukan pasangan itu atau lawan jenis itu kayak gimana tuh, dia tahu banget. Walaupun itu tadi ya, dia di sini itu sebenarnya tidak playboy. Hanya saja dia seneng aja tuh kayak yang memperlakukan seseorang itu dengan sangat baik. Nah, kayak gitu. Jadi relationship terhadap dia itu, relationship jenis apapun itu ya, bukan hanya percintaan, tapi pekerjaan ataupun apalah gitu ya, aktivitas-aktivitasnya dia, itu dia kayak tetap mau jaga keharmonisan di sana. Memang dia kalau diajak ribut mudah terpancing, tapi kalau dia jangan dipancing gitu ya, ini maunya tuh kayak yang baik aja untuk orang gitu ya, bisa aja berselaras untuk orang. Nah, itu maunya dia. Jadi begitulah dia juga dengan kamu nanti ya. Dia tuh yang gak akan segan-segan ya, kalau misalnya sekali dia chatting kamu, ada nih respon dari kamu gitu. Nah, nanti dia tuh gak akan segan-segan untuk yang selalu membuka percakapan atau yang dia yang duluan menjalin koneksi dan komunikasi tuh dengan kamu. Nah, di sana ya. Oke. Lagi-lagi ini berbicara tentang seseorang yang pinter banget gitu ya. Seseorang yang cerdik banget. Seseorang tuh yang kalau ngomong sama dia itu ada aja sesuatu yang bisa kita tangkap, hal-hal baru dari buah pemikiran dia sendiri. Nah, ini ya beberapa tuh orangnya tuh kayak yang multitasking gitu ya. Dia punya banyak kebiasaan, dia punya banyak kemampuan ya, namanya orang intelek gitu ya. Nah, jadi dia tuh bisa seseorang yang banyak tahunya. Diajak ngomong apa itu cenderung lebih nyambung gitu. Walaupun dia nggak paham dengan apa topik kamu, tapi dia mencoba untuk bisa ngikutin gitu ya. Dia bisa kayak yang terlibat dalam percakapan itu, bukan yang pelangak pelongo ini orang ngomong apa kayak gitu ya. Enggak. Jadi dia itu yang oke, aku lagi di sini, aku lagi berinteraksi dengan orang ini, maka dia mudah beradaptasi ya. Biar suasana itu nyaman, biar suasana itu enak. Nah, namun beberapa orang bisa menganggap dia ini agak egois sedikit gitu ya. Agak egois, barangkali dia kayak yang beberapa dianggap orang suka cari perhatian, padahal tidak gitu. Dia hanya kayak ini loh aku gitu ya. Dia hanya dalam upaya untuk nunjukin ini loh yang aku ngerti, ini loh yang aku tahu. Cuman kadang-kadang orang bisa kayak salah paham, dia sedang caper tuh gitu ya. Nah, kemudian ini orang kalau melakukan sesuatu itu mari rasa dengan fokus ya. Dia mau melakukan sesuatu tuh dengan hasil yang terbaik, walaupun mungkin itu butuh waktu sekian lama. Nah, kayak gitu ya. Jadi beberapa juga orang seperti ini itu kayak yang udah bosen ya dalam untuk coba-coba gitu. Karena di usia-usia awalnya dia, atau katakanlah di usia-usia mudanya dia
dia itu udah berani untuk berspekulasi dalam hidupnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia tuh bisa yang udah punya banyak pengalaman walaupun dia masih muda di sana. Pengalaman telah melakukan ini, itu, ini perjalanan ke sini, perjalanan ke situ. Nah, gitu ya. Nah, jadi di usia-usia semakin bertambahnya usia dia itu pikirannya udah lebih mencari esensi, gitu ya. Bukan lagi kayak nyari senang-senang aja, happy-happy aja, udah nggak gitu lagi, gitu loh ya. Jadi dia nanti gambarannya, dia bisa kayak simple banget ini ya orangnya ya. Aktivitasnya kamu sama dia tuh bisa kayak simple banget, nggak yang mesti begini, begitu, dan segala macam. Tapi dia kayak pengen bikin kebersamaannya dia sama kamu itu yang membekas bagi kamu. Nah, di sana ya, iyalah mungkin dia kalau sama kamu bisa dia agak caper-caper kayak gitu sama kamu. Tapi caper-capernya dia itu, mari lihat, bukan hanya kayak sekedar ya semoga dia lihat gua, semoga dia notice gua gitu. Enggak sekedar kayak gitu, tapi yang semoga dia notice gua, semoga dia sadar akan kehadirannya gua. Karena gua itu datang ngasih bobot begini. Nah kayak gitu dia. Jadi mau tuh yang ngelakukan sesuatu tuh yang terbaik di antara yang terbaik. Nah di situ ya. Nah lagi-lagi ini bisa yang kayak orang ini baru mencoba untuk mulai hidup baru. Ini bisa juga ceritanya sebenarnya nih mantannya kamu, tapi mantan yang sedang coba-coba untuk ngejalin lagi koneksi baik sama kamu. Nah itu ya, bukan yang mantan asik culas aja sama kamu. Nggak kayak gitu ya. Nah ini bisa seseorang tuh yang seneng sama kamu ternyata udah cukup lama. Nah gitu, katakanlah ini sekitar awal tahun gitu ya. Awal tahun ini atau awal tahun lalu. Nah di sana ya, awal-awal sekitaran Februari gitu nih kalau mari tangkap energinya. Nah ini orang tuh tabah, ini orang tuh nampaknya dia sabar banget gitu ya, dan dia itu kayak yang tantangan dalam hidupnya lumayan banyak gitu. Nah apalagi kalau dilihat ini ya, ada 1, 2, 3 kartu yang nunjukin bahwa hidup dia tuh ternyata tidak mudah gitu ya. Hidup dia itu yang pahitnya, bisa aja dia anggap pahitnya itu lebih banyak daripada hal-hal yang manis. Nah di sana, cuman penerimaannya dia terhadap hidup itu nampaknya juga tinggi. Nah makanya ada ketabahan yang bisa terbaca dari karakter orang ini. Nah kayak gitu. Kalau dia suka sama seseorang atau bahkan dia udah cinta sama seseorang, ini dia bisa tuh ya mendem rasanya dia itu sampai lama banget. Nah gitu. Bahkan ini ya seperti judulnya kita, seseorang yang suka, yang seneng sama kamu, tapi dia tidak mengungkapkannya gitu. Ini bisa aja dia nggak akan mengungkapkan selama-lamanya sama kamu kalau tidak kamu trigger dianya. Nah gitu. Nggak agak sulit tuh keluar dari mulutnya dia gitu ya, bahwa dia seneng sama kamu gitu. Agak sulit di situ. Lebih dia tahan, simpan gitu ya. Pokoknya aku interaksi baik aja lah. Nah, yang seperti itu gitu ya. Jadi ini bisa juga seseorang yang ternyata sudah punya pasangan. Nah, gitu. Seseorang yang sudah punya pasangan atau duda gitu ya, jika dia pria, ini ada kemungkinan sebenarnya dia ini duda gitu ya, pernah punya kisah yang dalam dengan seseorang, tapi kemudian kandas ketika dia bertemu sama kamu. Tapi bukan kamu ya, bisa jadi ini bukan kamu bukan bisa jadi, tapi memang bukan kamu penyebab mendudanya dia gitu ya, melajangnya dia tuh bukan ada urusannya sama kamu gitu. Tidak kamu sebab musabab perpisahannya dia itu. Nah, di sana gitu ya.
Baik, jadi kemudian juga orang ini kalau mari katakan dia bisa keras-keras, tapi sebenarnya ini anaknya bisa nangisan ya, mudah nangisan sesungguhnya. Tapi dia tidak mau kalau perasaan-perasaannya dia itu kebaca sama banyak orang. Nah gitu. Jadi dia bisa yang kayak nutup-nutupin apapun yang sedang dia alami gitu. Kalau kita ngelihat dirinya secara fisik, kita tuh nggak tahu bahwa ternyata orang ini punya beban berat gitu ya. Karena bisa mukanya tuh flat aja, mukanya tuh kayak yang biasa aja gitu. Tapi begitu masuk kamar, dia bisa baru yang nangis bombay kayak gitu ya. Namun akal sehatnya, logikanya itu akan tetap menggiring dia untuk sadar dan tidak terlarut-larut dalam persoalan, dalam sebuah permasalahan. Nah, itu pikirannya akan cenderung ngajak dia untuk yang ayo kita selesaikan persoalan ini dengan segera. Nah, di sana karena orang ini sesungguhnya kalau untuk menyelesaikan masalah itu dia maunya tuh gerak cepat gitu ya. Dia mau gerak cepat, jangan berlarut-larut sebuah konflik, sebuah masalah tuh jangan berlarut-larut gitu. Oke, jadi kalau ini adalah orang yang kamu pernah tolak, atau ini bisa bercerita tentang mantannya kamu yang nyakitin kamu banget, atau justru kamu yang nyakitin dia banget, saya rasa interaksi di antara kalian ini akan tetap ada gitu ya. Jadi dia tuh nggak yang mudah untuk ninggalin kamu, tapi juga dia tidak tipe orang yang duluan maju bablas untuk rekonsiliasi atau untuk tujuan-tujuan apapun itu ya lagi dengan kamu gitu ya. Oke, sampai dia melihat adanya itikat kamu juga pengen ngebuka hatinya kamu untuk dia, baru di situ nanti dia akan tancap gas ke dirimu. Oke, baik ya. Sekarang mari akan tarik koin. Ini pembacaan ditujukan untuk siapa gitu ya. Ini bisa inisialnya dia, inisialnya kamu, zodiaknya dia dan zodiaknya kamu gitu ya, atau zodiaknya kamu. Oke, ada inisial G, gelas, ada inisial Y, Yasin, inisial L, lapar, inisial W, wudu ya. Kemudian ada inisial C, cukup, ada inisial U, udang, inisial B, bangau, inisial H, handuk, inisial S, selamat, inisial A, api, inisial I apa ya, ikan, inisial E, emas, inisial M, malam, inisial P, pelangi, inisial Q, Korea, inisial R, rambat ya, inisial X, inisial Z. Kemudian nah itu aja kalau untuk inisial. Baik, sekarang kita akan masuk ke zodiak. Ada zodiak Virgo di situ, hadir zodiak Gemini, hadir zodiak Aries di sana, lagi-lagi Aries. Kemudian ada energi dari Libra di sini, hadir energi dari Pisces, Pisces lagi. Ini energi dari Taurus, Aquarius hadir di sini, Leo hadir. Kemudian ada energi dari Cancer di situ, energi dari Taurus lagi, energi dari Sagittarius, energi dari Virgo, energi dari Scorpio. Oke, baik ya, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.